orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Fakta terbaru terungkap, ternyata Prabowo merupakan salah satu tokoh yang digembleng Amin Rais untuk menggunakan politik identitas dalam mendulang suara dari sekelompok masyarakat beragama menjelang Pilpres 2024. Menurut Amin Rais, cara ini ampuh mencuri suara rakyat. Prabowo Subianto merupakan salah satu opsi yang dipilih oleh Amin Rais jika Anies Baswedan batal maju sebagai calon presiden. Hal ini dikarenakan Prabowo merupakan salah satu sosok yang juga menggunakan politik identitas pada 2 kali kampanye di periode-periode sebelumnya. Dahulu Gus Dur pernah berkata bahwa jangan sampai Indonesia memilih calon presiden yang di belakangnya terdapat dukungan dari Amin Rais. Ucapan yang dilontarkan oleh Gus Dur ini bukan tanpa alasan. Pasalnya Amin Rais merupakan sosok yang paling kejam dalam berpolitik, bahkan ia tak segan melakukan segala cara demi bisa berkuasa. Politik identitas adalah gaya politik yang harus segera ditinggalkan oleh para calon pemimpin, karena akan berpotensi menimbulkan keributan dan hilangnya rasa toleransi. Kalau kita bicara tentang NKRI, kita bicara merah putih, mari kita merendahkan hati kita untuk berdiskusi, mencari solusi yang terbaik buat bangsa ini, bukan untuk kepentingan para mafia-mafia itu. Yang lucu dulu jenderal, zaman Gus Dur, zaman Orde Baru, Gus Dur diawasi sama intelijen. Karena tahu rapatnya bersama para kiai diawasi sama intelijen, Gus Dur bilang sama kiai, Pak Kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Intelnya pusing, pulang. Sampai kantor ditanya sama komandannya, hei Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman Kiai, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. I like it. Amin nepis. Tuhan yang nangis. Untung lah, lo bengok sampean iling. Kangge omah to. Iki wae. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Sewu, kula niku ditangketi Pak Ma'ruf, Letnan Jenderal Purnawirawan Angkatan Darat Ma'ruf. Gus, sampean bersedia ketemu SBY? Ya, setahu saya sih, sejak saya kecil itu ada memang SBY garis miring MJK. Apa itu?
Surabaya Mojokerto PP. Namanya bis. Ya ampun. Wah, masa disamakan Lunda. Yang saya tahu dulu begitu. Saya pernah naik, saya kira lempeng saja, tahu-tahu liwat Sedorjo, desa-desa niku kapok kula pun. Setengah dino gek tekane Mojokerto to. Nggih, terus niku SBY MCK. Buku tengen pidato Bang Akbar. Buku kiwa Amin Rais. Dadi wong iki takok beli gelas sing tengah niku nopo, Pak? Oh, sing tengah niki Surya Paloh. Untuk jenggoten. Ulama niku wedi kalih pangeran, kalih Gusti Allah. Mila menika dipun wastani al ulama warasatul anbiya. Ulama kuwi ahli warise nabi. Lah sing diwaris napa? Nabi teng pundi-pundi niku mati melarat. Ora eneng nabi mati sugih, ora eneng. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepundhut teng daleme niku kejaba rasukane sing wonten niku babut bodol niku lho. Gelem po wong-wong diwarisi babut bodol. Mboten. Sing diwarisi kuwi saka nabi niku dawuhe Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innaka ala khuluqin adzim. Setuhune panjenengan niku Muhammad yekti gawe akhlak sing mulya. Lho teng riku nabi niku dipercaya gelare Al-Amin, sanes Amin Rais lho nggih. Niku Al-Amin niku mergi dipercaya wong. Lah Pak Amin nggih mangke kita tingali lah ngoten ta. Lah nabi nunggu pirang ewu tahun, 1400 tahun ge awak dhewe muni Al-Amin. Masa Pak Amin Rais urip kok awak dhewe saiki wis muni ya sesuk-sesuk. Sabar. Kula niki nggih napa-napa nggih ningrat, tapi ningrate ningratan. Lah nggih jarene ngeten dongenge lelucone nggih. Presiden Indonesia kuwi 5 kuwi sing wis kabeh gegayutan karo omah. Loh kok ngoten Pak? Nggih, presiden pertama Bung Karno mati tahanan rumah. Lho lah omah. Nomor 2 Soeharto gawe omah ning Cendana. Ora gelem manggon ning istana gawe omah. Nomor 3 Habibie pindah omah ning ndi ning Jerman. Nomor 4 Gus Dur ora tau ning omah. Lah napa wong ditimbali kados Yai Ma'ruf ngeten niki ora tau ning omah. Sing nomor 5 saiki kudu bali ning omah Megawati niku. Nggih to, kudu bali ning omah. Lah kula dibejani ngoten niku kalih wartawan kula tulisan sing nomor 6 SBY. Pripun Pak tulisan masih menjadi pertanyaan apa SBY oleh pemerintah dikasih rumah. Loh, lah nggih omah to. Ki wau nggih. Ya waktu itu kalau nggak salah saya tuh cerita bahwa Reagan nanya Tuhan, kapan bangsa Amerika itu bisa ngatasin 20 tahun lagi. Wah, Reagan nangis. Lalu Sarkozy pertanyaannya sama, jawabnya 25 tahun lagi. Sarkozy nangis. Perdana Menteri Inggris Tony Blair nanya yang sama, jawabnya 20 tahun lagi ya. Semua sama lah. 3 partai nanya, Indonesia kapan gilirannya makmur? Ganti Tuhan yang nangis. Kula nate numpak pesawat kali Pak Wiranto, Jenderal TNI, rumiyin kula lereni. Mesine amangkel lah, tapi mbok tetep kanca sae kali kula. Nggih, kula regeni perkara gak jabatan mau kadar jabatan. Tanglet. Pak Wir, usaha apa yang paling banyak memberikan keuntungan uang sekarang? Jawabe pabrik mercon, Gus. Loh, pabrik mercon? Iya, asal mereknya Amrozi. Nggih niku guyone Pak Wiranto. Mulane enten cangkriman para rawuh. Nek endi enek imam iso menging dai aja nangkep Habib. Lho, nek endi enek imam iso nglarang dai aja nangkep Habib. Jawabe teng Indonesia. Lho kok Indonesia? Iya, imame Imam Samudra. Dai ini dai Bakhtiar. Kepala polisi sing ditangkap Habib Rizik. Lah yang benar nggih mesti mawon terus
Imam Samudra niku teroris mesti gak oleh nangkep Habib Rizik. Napa? Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang padha-padha kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Mereka akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Waktu DE Habib Rizik ngadeg teng mikrofon ngel, yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri, yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, itu lah untung lah, belum bengok sampai niling. Ya itu. You look at there are four presidents. The first one is crazy about women. The second one is crazy about fortune. The third one is truly crazy. The fourth one, myself, is driving people crazy. I like it. You know, saya itu memaafkan semua sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut? Saya nggak mau ribut. Baik, Gus Dur. Tapi disuruh yang memandang itu benar nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya, barang antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. Tapi Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong, gue tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Tidak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya tapi apa? itu pun saya hari raya masih ke sana, masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. bahkan saya itu makan dengan Pak Tri Sutrisno di Bali, di Ubud. Dia dengan istrinya, Pak Edi Sudrajat dengan istrinya, saya dengan istri saya makan. Saya bilang, Pak Tri, katanya sampean ganti nama. Enggak, saya enggak ganti nama. Lagian kalau saya ganti nama apa? Akan kejebak dia. Saya bilang, Trisnul. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.